Oke. Mana ini? Menampilkan yang ini. Oke, jadi kita akan membicarakan ya masih apa konsep-konsep dasar ekonometri gitu ya, yang jadi kemarin sih mungkin sempat dibahas ya, jadi saya untuk yang ini saya ingin lebih memperinci gitu. Jadi ya apa teori ekonomi itu sudah apa memberikan kita kan apa itu ya relasi antar variabel, tapi tidak secara spesifik berapa besarannya, dan jadi ada istilahnya itu untuk mengenai besaran seperti itu adalah pertanyaan empiris ya. Jadi karena kita harus kemudian melihat pada data, tidak bisa disimpulkan hanya dari teori saja untuk mengenai besaran. Atau kemudian kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan empiris juga ketika ada beberapa teori yang bertentangan gitu. Mungkin secara langsung bertentangan tentang misal variabel ini pengaruhnya positif atau negatif gitu. Atau kemudian tidak secara langsung itu, tapi ada prediksinya yang bertentangan ya. Jadi kadang untuk kemudian membandingkan teori mana yang lebih tepat gitu, kemudian dilihat dari implikasi dari teori itu gitu. Jadi implikasi dari teori itu mestinya seperti apa perilaku variabel-variabel ekonomi itu yang itu kemudian ketika antara teori itu bertentangan itu kemudian akhirnya harus dilihat dari data mana yang lebih mendukung teori yang mana ya. Bahkan biasanya memang dicari-cari gitu, sebenarnya dicari mana yang bertentangan. Karena apa? Karena kita perlu memilih teori mana yang lebih baik gitu. Kalau kemudian antar satu teori dengan teori yang lain kemudian kelihatannya beda, tapi kok apa kita tidak menemukan gimana cara untuk menemukan beda di antara teori itu, apa beda prediksinya itu di mana, itu akhirnya kita nggak bisa kemudian memilih gitu teori mana yang lebih baik gitu, karena kita tidak bisa menemukan cara untuk ya menentukan gitu. Karena cara untuk menentukan ya di situ dengan melihat di data lebih support, lebih mendukung teori yang mana. Nah, selain itu juga terkait dengan kebijakan ya. Untuk kebijakan juga harus kemudian mengetahui besarannya lebih bisa, kalau bisa lebih spesifik. Kenapa perlu lebih spesifik itu karena kalau kebijakan tuh juga harus menghitung biayanya gitu. Jadi ketika menerapkan sebuah kebijakan itu kan pilihannya banyak. Misal kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan tuh bisa macam-macam, bisa ngasih beras, bisa ngasih uang cash, bisa kemudian katakanlah menggratiskan pendidikan, menggratiskan biaya kesehatan, apalagi. Nah, dari semua pendekatan itu, berbagai strategi itu kan kemudian semua masing-masing punya biaya. Nah, mana yang lebih efektif secara biaya, mana yang kemudian lebih hemat biaya untuk mencapai hasil yang sama. Nah, mungkin ada program yang kemudian untuk mencapai hasil yang sama, katakanlah sama-sama untuk katakanlah mengurangi kejadian sakit atau mengurangi kejadian drop out putus sekolah gitu. Itu untuk mengurangi putus sekolah untuk satu orang anak gitu katakanlah. Itu mungkin kalau menggratiskan biaya pendidikan itu berapa, kalau ngasih cash transfer itu ngasih uang kas ke keluarganya itu butuh berapa. Nah, itu biaya dari masing-masing sama untuk mengurangi angka putus sekolah untuk seorang anak itu
mungkin akan beda-beda gitu biayanya. Dan ketika bisa kemudian melihat mana yang lebih butuh biaya lebih rendah untuk mencapai satu outcome, satu hasil yang sama, lah itu kita kemudian bisa memilih, oh kalau begitu berarti lebih baik anggarannya digunakan lebih banyak untuk program yang ini gitu, yang lebih lebih efisien biayanya. Walaupun semuanya sama-sama terbukti ada hasilnya gitu. Tapi kemudian secara biaya mungkin ada perbedaan. Apalagi kemudian ternyata ada program ketika diukur nggak nampak dampaknya gitu. Nggak ada pengaruhnya, nggak bisa mengurangi putus sekolah. Ya udah kalau memang tidak nampak dampaknya, nggak ada, ya sudah, lebih baik dihentikan saja, ganti dengan program yang lain, anggarannya dialihkan ke program lain yang terbukti memberikan hasil. Nah, untuk mengukur sebab akibat seperti ini, baik itu dalam rangka pengujian teori atau kemudian seperti tadi yang mengukur dampak kebijakan, itu cara yang terbaik itu adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Maksudnya apa eksperimen terkontrol ini? Bayangannya seperti eksperimen yang dilaksanakan oleh bidang-bidang studi eksakta, bidang studi ilmu alam. Bidang studi ilmu alam itu mereka ketika melakukan eksperimen itu kemudian bisa mengontrol apa saja variabel yang jadi apa yang menjadi variabel, apa yang bisa divariasikan gitu, dirubah-rubah, tapi kemudian di luar yang diamati itu kemudian dikontrol biar tidak ada perbedaan antar satu sampel atau satu eksperimen dengan yang lainnya. Sehingga kemudian bisa dipastikan, oh berarti kalau ada perubahan di variabel A itu disebabkan oleh variabel B, karena selain variabel B dan variabel A ini semuanya tidak ada perubahan, tidak ada yang berbeda. Tapi ketika variabel B dilakukan perubahan, kemudian A ikut berubah, berarti memang ada hubungan sebab akibat antara B dengan A. Nah, tapi kalau untuk ilmu sosial seperti ekonomi ini agak sulit untuk melakukan eksperimen terkontrol. Ada upaya-upaya melakukan eksperimen terkontrol juga, tapi ya sampai dengan tahap tertentu gitu. Ya di psikologi juga ada, di ekonomi juga ikut mengadopsi terutama apa yang disebut dengan terutama ekonomi perilaku gitu. Mungkin karena ekonomi perilaku ini banyak mengambil uh, ya insight gitu dari psikologi gitu. Jadi kayak digabungkan dengan psikologi itu sampai ada pemenang Nobel yang memang datang dari bidang psikologi, tapi dia psikologi tapi memang kemudian menerapkan analisisnya untuk terkait dengan ekonomi, terutama ekonomi mikro ya, terkait dengan pengambilan keputusan seseorang gitu. Yang kemudian ternyata tidak rasional seperti tidak selalu rasional seperti apa yang diteorikan di ekonomi mikro gitu. Nah, mereka kemudian banyak menggunakan metode eksperimen ini, eksperimental atau kemudian disebut eksperimen laboratorium gitu. Karena mereka biasanya memang mengadakannya di dalam ya semacam laboratorium, tapi intinya kemudian orang hadir ke situ, kemudian mereka akan mendapatkan perlakuan seperti misalnya katakanlah diberikan insentif kalau mereka bisa mendapatkan pembayaran jumlah tertentu kalau mereka berhasil kemudian katakanlah ya mereka memilih putusan-putusan tertentu dalam skenario yang diberikan. Itu nanti adalah penjabarannya sendiri metodenya, tapi itu tidak masuk di ekonometri sebenarnya kalau rincian metode eksperimen itu. Nah, ada juga kemudian yang disebut dengan eksperimen lapangan. Nah, kalau eksperimen lapangan ini tidak dilakukan di dalam laboratorium kayak tadi, tapi dilakukan ya di lapangan gitu. Tapi
Ya, caranya adalah dengan melakukan pengacakan. Jadi intinya adalah kalau ada misal ada program yang ingin dilihat dampaknya, maka dilakukan pemberian program itu secara acak. Misal untuk mengetes apakah program katakanlah asuransi kesehatan gratis gitu memang berdampak pada kesehatan, maka kemudian dicari orang untuk jadi sampel itu, kemudian separuhnya mereka mendapatkan asuransi kesehatan, separuh laginya lagi enggak, dan untuk menentukan siapa yang dapat asuransi dan mana yang enggak itu dengan cara diacak, ya semacam kayak diundi kayak gitu. Nanti dibandingkan yang dapat asuransi kesehatan itu gimana kesehatannya, yang tidak dapat asuransi kesehatan itu gimana kesehatannya. Lah itu nanti selisihnya itu kalau memang ada selisih itu kemudian diatributkan, dianggap sebagai dampak dari asuransi kesehatan itu. Nah, tapi kemudian ini juga tidak mudah. Bahkan kalau sebenarnya mungkin pelaksanaannya mirip-mirip survei ya, pada akhirnya tetap harus mengambil orang, mengambil sampel apa, tapi lebih sulitnya adalah untuk biasanya kalau untuk eksperimen tambahan karena harus disertai dengan suatu treatment kan, dengan suatu perlakuan mengenai apa yang ingin dilihat dampaknya, dan untuk itu kemudian berarti harus ada treatment itu, harus ada programnya yang diujikan. Nah, peneliti akan biasanya kesulitan untuk melakukan itu, karena peneliti kan biasanya ya sekedar misal dia posisinya entah mahasiswa, entah dosen, entah apa. Dia tidak punya sumber daya untuk katakanlah membuat program untuk yang bisa dilihat, yang akan dilihat dampaknya itu. Yang punya program itu kan ya lembaga seperti pemerintah, atau mungkin kalau misal kita ingin melihat dampak program zakat, berarti ya yang punya program adalah lembaga zakat. Sementara peneliti yang mereka bukan bagian dari pemerintah atau lembaga zakat atau lembaga apapun yang ingin melihat efektivitas programnya itu, mereka tidak punya sumber daya untuk melakukan atau membuat program itu. Kalau peneliti ingin melihat dampak program seperti itu, dia harus bekerja sama dengan ya lembaga-lembaga yang memiliki atau menyelenggarakan program-program tersebut, dan itu tidak selalu mudah. Belum tentu lembaga-lembaga ya yang punya program itu mau diajak kerjasama. Nah, pada akhirnya kemudian kebanyakan peneliti itu mereka menggunakan ya metode yang sifatnya observasional gitu. Jadi ya sekedar observasi kan, berarti mengamati. Jadi sifatnya yang mengamati, hanya mengumpulkan data tentang sesuatu yang terjadi di luar. Jadi tidak menyelenggarakan sendiri programnya atau memanipulasi variabelnya. Jadi sama sekali tidak ada intervensi dari peneliti ke objek yang diteliti. Kalau eksperimen kan sebaliknya, objek yang diteliti itu dimanipulasi. Yang dimanipulasi bukan dalam arti menipu, tapi dibuat ada perubahan gitu kan, ada perubahan kondisi yang salah satunya dengan misal ada yang diberi treatment atau program, ada yang tidak gitu. Tapi kalau observasional itu sama sekali peneliti lepas tangan gitu, tidak berusaha mempengaruhi objek studi, bahkan diusahakan seminimal mungkin mengubah perilaku gitu. Jadi ada nanti misal kalau kita belajar mengenai metode survei kayak gitu atau metode itu ada istilahnya Hawthorne effect. Hawthorne effect itu adalah ketika objek studi itu mereka berubah perilaku karena merasa diamati, karena tahu dia diamati, mereka jadi perilakunya berubah. Misal misal kita mau mensurvei tentang kepatuhan, tentang misal ketaatan beragama. Nah, kemudian
Nah, subjek yang diamati mungkin karena tahu dia diamati, dia jadi berubah. Biasanya nggak sholat ke masjid, jadi sholat ke masjid, katakanlah ya. Ya banyak bentuknya. Ya. Nah, tapi kan jadinya tidak menggambarkan perilaku yang sebenarnya. Padahal kita sebenarnya ingin tahu bagaimana perilaku yang sebenarnya. Nah, jadi malah kalau observasional ini berusaha tidak sama sekali tidak mempengaruhi perilaku objek studi. Itu bedanya. Namun kemudian kerugiannya adalah ya penelitian observasi ini kadang-kadang menjadi tidak bisa mendapatkan kesimpulan yang sevalid eksperimen. Kalau eksperimen itu karena dia variabelnya terkontrol atau melakukan pengacakan seperti itu bisa dipastikan bahwa eh, ada tidaknya dampak itu lebih bisa dipastikan gitu. Nah, kenapa kalau kalau penelitian observasional kadang tidak bisa mengetahui dengan pasti tentang dampak atau faktor sebab akibat tadi itu karena apa ini yang disebut dengan perancu confounding faktor sebenarnya bukan ya maksudnya efek dari faktor confounding itu faktor perancu. Nah, kenapa disebut perancu? Karena membuat dampak yang diukur itu menjadi rancu, karena tercampur dia. Karena dampak yang ingin kita ukur itu bisa jadi bukan hanya dampak dari faktor yang ingin kita ukur, tapi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Nah, misal contohnya seperti ini, misal ingin meneliti apakah ukuran kelas itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Misal apakah ukuran kelas kalau kecil atau besar itu kemudian menjadi prestasi siswa menjadi berbeda gitu. Kalau malah benar, biasanya kan yang dipercaya kalau kelas kecil akan membuat siswa menjadi lebih diperhatikan, menjadi prestasi mereka, performa mereka lebih bagus gitu. Tapi ini benar enggak? Gitu. Nah, ketika kita berusaha mengukur itu mungkin di saat yang sama ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan. Misal ternyata sekolah-sekolah yang ukuran kelasnya kecil itu juga kemudian mereka sekolah yang relatif lebih mahal. Nah, karena lebih mahal berarti kan yang siswa yang datang ke situ yang di sekolah itu adalah siswa yang dari eh, keluarga yang relatif berpendapatan tinggi. Nah, kalau berpendapatan tinggi, mereka juga punya resource yang lebih besar. Misal mungkin di rumah mereka disediakan buku-buku macam-macam, mungkin diikutkan les juga di luar ini. Jadi banyak faktor orang tuanya mungkin berpendidikan lebih tinggi, sehingga kemudian perbedaan prestasi atau kinerja antara siswa yang di sekolah yang kelasnya kecil dengan siswa yang sekolah yang kelasnya besar, itu bisa jadi bukan karena soal ukurannya, tapi karena siswa yang di sekolah yang kelasnya kecil itu, mereka punya resource yang lebih besar daripada yang siswa yang di sekolah yang kelasnya besar-besar gitu. Nah, itu contohnya itu. Kenapa kemudian kalau penelitian observasional itu bisa jadi ada yang disebut dengan bias gitu. Bias itu karena ukurannya itu tidak akurat gitu. Kenapa tidak akurat? Karena ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan. Nah, kalau di metode eksperimen, faktor-faktor lain ini tidak ada, tidak ikut berpengaruh. Karena apa? Tadi sudah dikontrol. Atau kalau tidak dikontrol biar tidak ikut mempengaruhi itu dengan cara tadi yang treatmentnya diacak. Kalau diacak apa efeknya? Itu adalah dengan diacak itu kemudian faktor-faktor yang lain itu akan terdistribusi merata. Jadi, misal, eee,
diacak siapa yang masuk ke kelas kecil, siapa yang masuk kelas besar, maka di kelas kecil itu akan ada siswa yang miskin, yang menengah, yang kaya. Yang di kelas besar juga ada yang miskin, menengah, kaya. Ya. Jadi kemudian ketika ada perbedaan di antara kedua siswa di kedua kelas itu betul-betul karena ukuran kelasnya, bukan karena faktor-faktor lain seperti tingkat ekonomi dari keluarga siswa tersebut. Nah, kadang-kadang juga ada yang istilahnya ini kausalitas simultan. Jadi kausalitas simultan itu ketika dua variabel itu saling mempengaruhi. Misal X mempengaruhi Y, tapi di saat yang sama Y mempengaruhi X. Nah, atau bahkan bisa jadi sebenarnya X tidak mempengaruhi Y, tapi Y lah yang mempengaruhi X. Tapi walaupun kalau itu disebut reverse causality, jadi kausalitas terbalik. Contohnya apa kausalitas terbalik? Misal dulu itu ada paper yang cukup terkenal itu terkait dengan dia meneliti jumlah polisi dengan tingkat kejahatan. Ya, jumlah polisi di satu wilayah dibandingkan dengan tingkat kejahatan di wilayah itu. Nah, kalau kemudian sekedar melihat korelasinya gitu, itu justru malah di tempat yang jumlah polisinya besar, itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah, apakah kemudian kita berarti mengatakan, oh berarti ketika menambah polisi itu justru malah memperbesar atau meningkatkan kejahatan gitu. Nah, ini yang disebut dengan reverse causality seperti ini karena kita terbalik gitu. Sebenarnya bukan karena jumlah polisinya besar kemudian membuat tingkat kejahatan bertambah gitu. Tapi jumlah polisinya itu banyak itu karena untuk merespon tingkat kejahatan yang tinggi. Jadi karena ketika tingkat kejahatan tinggi kemudian pemerintah setempat menambah jumlah polisi. Nah, itu seperti itu. Itu sama seperti program kemiskinan, program pengentasan kemiskinan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, kemudian kalau kita mengukurnya adalah melihat misal tingkat pendapatan dari orang yang mendapat bantuan program pengentasan kemiskinan dengan yang enggak. Nah, lalu kalau kemudian tingkat pendapatannya orang yang dapat bantuan itu lebih rendah daripada yang tidak dapat bantuan, terus kita menyimpulkan, oh berarti program pengentasan kemiskinan membuat pendapatan menurun. Lah itu kan keliru, kebalik gitu. Memang justru karena tingkat pendapatannya lebih rendah itulah yang membuat mereka mendapat bantuan program. Nah, hal-hal ini sulit untuk ditangkap sekedar dari ukuran korelasi saja. Anda sudah belajar tentang korelasi di statistik gitu kan. Makanya ada ungkapan korelasi tidak selalu berarti sebab akibat ya. Jadi correlation is not causation. Nah, ini yang Nah, sedikit mengenal ini ya tipe data mungkin kemarin sudah dibahas ya jadi ada data cross seksional, data time series, panel data, cross seksional yang banyak observasi tapi pada satu waktu, data time series yang satu observasi tapi melewati banyak waktu gitu diambil di waktu yang berbeda gitu. Sementara data panel gabungannya kayak banyak observasi dan juga banyak waktu. Nah, sekarang kita membahas yang ini adalah
ibaratnya kunci ekonometri itu adalah regresi. Karena bisa dikatakan hampir semua pembahasan di ekonometri itu selalu melibatkan regresi. Dan kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana adalah regresi yang hanya melibatkan dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Ini nama variabelnya bisa macam-macam ya, ada yang apa. Jadi yang variabel dependen itu kadang-kadang disebut sebagai variabel yang dijelaskan, explain variabel, ya, sementara yang independent variabel, explanatory variabel atau variabel yang menjelaskan. Kadang disebut yang dependent ini kadang disebut sebagai prediktan atau predicted, berarti yang diprediksi, sementara X disebut sebagai prediktor atau yang memprediksi. Ada disebut regresan, regresor, yang diregresi dengan yang meregresi. Dan disebut outcome, yang Y itu disebut outcome atau hasil, X itu disebut covariat. Kadang Y itu disebut respon, X disebut stimulus. Kadang Y disebut variabel yang dikontrol, X disebut variabel kontrol. Nah ini ya artinya ini bisa saling menggantikan ya istilahnya ya. Walaupun yang mungkin paling umum disebut itu variabel dependent dan independent. Dan kadang-kadang tergantung konteksnya itu. Jadi misal seperti istilah outcome dan covariat itu banyak dipakai ketika kita sedang berusaha mengukur dampak dari sesuatu. Karena berarti Y-nya itu pasti outcome-nya, ukuran hasil yang kita berusaha melihat dampaknya. Yang respons dan stimulus ini mungkin banyak dipakai misal di ekonomi makro gitu. Terkait dengan stimulus ininya. Lalu kemudian yang predicted itu dan prediktor itu mungkin akan banyak dipakai ketika kita melakukan forecasting, melakukan peramalan. Jadi kadang memang tergantung konteksnya istilah mana yang lebih sering digunakan. Nah, kalau kemudian dua variabel seperti ini, modelnya Pak, sederhananya seperti itu. Y sama dengan ada konstanta, alfa itu melambangkan konstanta, kemudian beta X, beta itu adalah melambangkan koefisien. X itu variabel, tadi variabel independennya, plus error term. Error term ini intinya sebenarnya selisih dari data aktual dengan data yang diprediksi berdasar X itu. Jadi kuncinya sebenarnya jadi error term ini hanya sekedar menggambarkan variasi Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X. Jadi berdasar X kita bisa memperkirakan berapa Y. Tapi kan tidak sepenuhnya tepat karena yang mempengaruhi Y mungkin bukan cuma X saja, mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak masuk di regresi itu. Sehingga U itu kemudian menangkap tadi variasi Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X. Nah, ada dua jenis regresi ya, jenis fungsi regresi yang disebut dengan population regression function dan sample regression function. Intinya ini sebenarnya cuma beda antara populasi dengan sampel ya. Nah, tergantung populasinya mana, siapa yang populasinya, kemudian ya populasi kita bisa ambil sampel seperti itu. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Itu karena kenapa dibuat berbeda gini? Itu karena kita biasanya melakukan regresi itu di level sampel bukan di level populasi. Kita dalam arti kita yang berada di bidang studi ekonomi karena yang kita teliti itu biasanya melibatkan populasi yang besar. Sehingga tidak mungkin untuk kemudian mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Misal kita data makro gitu kan kita akan sulit untuk mengumpulkan data semua orang gitu. Artinya kita cuma bisa ambil sampelnya saja.
Nah, kalau kemudian populasinya kecil gitu sih bisa aja, tapi biasanya tidak terlalu menarik gitu kan. Dan juga karena kita ingin hasil penelitian kita itu bisa digeneralisasi untuk seluas mungkin. Maksudnya kalau kita kemudian mengatakan bahwa kita ingin meneliti soal dampak apa terhadap apa gitu di katakanlah di RT gitu. Nah, kalau RT populasinya RT sih bisa kita ini bisa kita kumpulkan datanya semuanya gitu. Maka kita dapat population regression function itu. Ketika kita melakukan regresi di data yang RT. Tapi kan kemudian berarti tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa apa yang kita ukur di RT itu berarti berlaku di RT lain atau di wilayah lain, provinsi lain gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi ya tidak menaik, jadi akhirnya ya mungkin orang lain nggak kepengen baca gitu kan. Hasil penelitiannya cuma di satu RT saja ya mungkin cuma berlaku di situ. Misal, oh ini ada dampaknya, tapi mungkin ada dampaknya di RT itu saja. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan generalisasi yang lebih besar, bahwa hasil penelitian kita berlaku untuk scope yang lebih besar, maka kemudian ya kita pakai sampel gitu. Kita pakai sampel, kita jalankan regresi di situ, kita dapatkan, nah itu yang dinamakan sample regression function. Nah, sebenarnya regresi itu seperti apa gambarannya? Itu kayak gini, kalau misal ini awal kali regresi digunakan dulunya itu tahun 1900 gitu, itu mengukur bagaimana tinggi anak itu diprediksi dari tinggi ayah mereka. Kemudian maka diukur, yang diukur adalah berapa tinggi anak dan tinggi ayah, lalu dibuat regresi, persamaan regresi itu. Nah, kalau kemudian digambarkan itu ya titiknya sebenarnya menyebar gitu ya. Tapi kan kita bisa melihat tuh ada kayak seperti ada polanya gitu, bahwa kecenderungannya yang tinggi anak itu akan lebih tinggi ketika ayahnya tinggi juga. Tapi kemudian walaupun tidak kemudian hubungannya 100% pasti gitu ya. Maksudnya ada juga yang kemudian ayahnya sebenarnya lebih pendek, tapi yang misal di poin sini loh, ayahnya lebih pendek 60-an senti, tapi tinggi anaknya sampai 70. Tapi sebaliknya ada yang ayahnya cukup tinggi di 70, tapi anaknya tingginya cuma 60 gitu. Jadi tapi kemudian secara umum kita melihat ada pola itu. Nah, persamaan regresi kemudian ya berusaha seperti menggambar garis di situ yang kemudian garis ini bisa digunakan untuk memprediksi ketika tinggi ayah katakanlah 64 itu berapa kecenderungan tinggi anaknya. Nah, itu dilihat dari ini. Dan tentu saja kemudian tidak 100% tepat kan ya, ini titik aslinya, data aslinya kan menyebar seperti ini. Jadi ini yang kemudian disebut dengan selisih antara prediksinya itu dengan data aktual itulah ya, error term itu. Kalau ini adalah populasi, dia adalah error term. Kalau sampel nanti dia disebutnya adalah residual ya. Nah, jadi kalau kayak tadi kan memang sampel ini ya, nggak tentu saja penelitinya saat itu tidak bisa mengumpulkan keseluruhan ayah dan anak di mana saja di negara manapun kalau ini kasusnya di Inggris ya. Ya cuma sampel saja kan dia mengumpulkan 1000 ayah dan anak gitu. Kan belum semua populasinya. Jadi ini adalah sampel dan sampel itu kemudian seperti ini. Jadi
tergantung dari persamaannya ya. Misalnya persamaannya garis regresinya adalah Y sama dengan 5 plus 4X gitu. Kemudian ketika X-nya 2 gitu, lalu kemudian dimasukkan di persamaan regresinya 8 tambah 5 13 gitu. Sementara sebenarnya itu 24 gitu. Berarti kan 13 dengan 24 residualnya adalah 11. Nah, ini yang ini. Jadi tiap garis regresi ini karena dia berada di tengah-tengah titik tadi, maka ada titik yang lebih tinggi dari garisnya sehingga residualnya positif. Artinya apa? Berarti data aktualnya itu lebih tinggi daripada prediksinya, prediksi tingginya. Namun ada juga data yang residualnya negatif, yakni data aktualnya itu lebih rendah daripada angka prediksinya. Jadi berdasarkan X itu prediksinya tinggi, tapi ternyata aktualnya rendah sehingga residualnya negatif. Tapi ada yang berdasar X itu diprediksi berapa, tapi ternyata Y aktualnya itu lebih tinggi. Nah, fungsi OLS itu adalah jadi bukan fungsi, tapi OLS itu adalah suatu metode. OLS itu disebut estimator ya. Estimator itu sebenarnya intinya kemudian kita berusaha mendapatkan garis regresi yang sebaik mungkin gitu kan. Jadi kalau kita menemukan data seperti ini gitu ya, kita mau gambar garis regresinya itu mau kayak gini atau agak miring ke atas dikit atau mungkin agak miring ke bawah dikit. Itu kalau sekedar menggambar ya ada beberapa kemungkinan kita karena datanya seperti ini agak menyebar gini kita nggak tahu mana yang lebih baik garis regresinya. Nah, maka kemudian ada metode estimasi yang disebut ini OLS, ordinary least square. Apa maksudnya? Least square itu kan least itu berarti yang paling kecil gitu ya. Dan kemudian square itu kuadrat. Nah, kuadrat terkecil dari apa? Yang dimaksud di sini adalah kuadrat terkecil dari residual. Kenapa kuadrat terkecil dari residual? Itu artinya residualnya dikuadratkan gitu ya. Residual dikuadratkan dan intinya adalah OLS ini berusaha meminimalkan jumlah dari jumlah total dari residual kuadrat. Jadi ketika residualnya itu yang tadi ada 11, ada min 13, ada min 5 gitu ya. Itu dibuat biar angka kuadratnya kalau dijumlahkan semua itu paling kecil. Karena kalau garisnya kita rubah itu nanti angka residualnya kan akan beda lagi. Nah, kalau garisnya digeser gitu kan, nanti mungkin yang ini residualnya bukan min 13 tapi lebih besar min 15. Tapi mungkin yang di sebelah kirinya residualnya bisa jadi menjadi lebih kecil yang positif. Tadinya positif 11 bisa jadi nanti jadi positif 9. Jadi berubah-ubah residualnya itu tergantung dari garis regresinya. Nah, intinya adalah OLS ini berusaha meminimalkan tadi kuadrat residualnya. Kenapa kuadrat residual? Itu karena residual ini kan ada yang positif dan negatif. Kalau kita jumlahkan langsung itu kan positif dan negatif saling mengcancel kan, saling menghilangkan. Bisa jadi malah nanti total kalau sekedar residual di total bisa jadi malah nol gitu kan. Nah, itu juga kemudian menjadi tidak tentu apakah bagus atau enggak karena tadi saling meng-cancel lah. Kemudian dikuadratkan itu tujuannya biar ya semuanya jadi positif gitu. Jadi ketika ditambahkan kelihatan bahwa kalau ada garis regresi yang total kuadrat residualnya besar itu menjadi tidak ideal, berarti dia tidak terlalu bagus ini ya dibanding dengan yang total atau jumlah kuadrat residualnya itu lebih kecil. Kalau jumlah kuadrat residualnya lebih kecil kan artinya dia relatif berada di tengah-tengah datanya itu sehingga dia residual ini kan tadi kesalahan prediksi ya. Jadi artinya apa? Berarti kesalahan prediksinya paling kecil ya.
Kalau jumlah kuadrat residualnya paling kecil, maka berarti kesalahan prediksinya paling kecil juga. Nah, ini kalau nanti dituliskan itu ya bedanya nanti yang population regression itu ya langsung ditulis seperti biasa. Kalau sampel itu pakai biasanya simbolnya ada head-nya. Jadi kalau lihat ada head kayak gini, head itu topi ya. Jadi kayak ada topinya gitu kan. Itu artinya dia adalah estimasi itu. Dia sample regression function. Masing-masing parameter ini yang apa simbol-simbol ini kalau ada head-nya itu artinya dia adalah estimasi dari nilai populasi. Jadi nilai sebenarnya di tingkat populasi. Jadi kalau misal seluruh populasinya, misal ekonomi Indonesia berarti ya seluruh penduduk Indonesia disurvei itu dibuat garis regresi pakai OLS gitu ya, yang kemudian meminimalkan kuadrat residualnya itu ketemunya beta tanpa head gitu ya, tanpa topi. Itu kalau kemudian semuanya disurvei. Kalau kita punya data populasi, tapi karena kita nggak punya data populasi, kita cuma pakai sampel, lalu kita memilih tadi parameter alfa dan beta gitu, konstanta dan koefisien yang bisa kemudian membuat kuadrat residualnya itu paling kecil, itu kita dapatkan cuma estimasinya saja. Ini belum tentu sama itu, antara yang kita estimasi ini, beta yang kita dapatkan dari data sampel kita itu bisa jadi nggak sama dengan beta sebenarnya. Tapi kita nggak bisa tahu persis gitu, bahwa ini sama atau beda, atau kalau beda, bedanya berapa banyak, itu kita nggak tahu persis kan. Karena kita kan nggak punya data populasinya, jadi kita sebenarnya nggak tahu ini salah atau enggak. Tapi itu nanti kita ada metode gitu untuk kemudian menentukan kira-kira gitu angka parameter sebenarnya, beta yang sebenarnya, beta di tingkat populasi itu ada pada kisaran berapa. Jadi kita tidak tahu persis angkanya, tapi kita bisa menentukan pada kisaran berapa ya berdasarkan dari data sampel yang kita punya. Ya kalau coba saja. Nah ini kalau untuk yang decompose variation ini Anda bisa ikuti di ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Radit di videonya yang ditaruh di aula itu. Nah, ya, jadi nantinya gitu ya, itu kita berdasar tadi data yang kita punya, kita udah lakukan OLS gitu, itu kita bisa kemudian menguji hipotesis gitu. Jadi biasanya paling sering itu uji hipotesisnya hanya untuk menguji apakah beta sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Maksudnya apa beta sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Karena beta itu tadi kan koefisien dari X gitu ya. Apa yang terjadi kalau beta sama dengan 0? Kalau 0 kan, kalau koefisiennya 0, betanya 0, itu kan berarti kalau kita kembali ke persamaan, kalau 0 dikalikan dengan X, maka X-nya mau nilainya berapapun, itu kan hasilnya akan tetap 0 juga kan. Nah, berarti kemudian Y-nya itu tidak dipengaruhi oleh X. Gitu. Jadi arti dari hipotesis beta sama dengan 0 itu, karena beta ini adalah koefisien dari X, maka artinya adalah X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Seandainya memang hipotesis bahwa beta sama dengan 0 itu benar. Tapi kalau hipotesis 0 itu ditolak, dan berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1 itu, berarti beta tidak sama dengan 0. Artinya, kalau beta tidak sama dengan 0, berarti X itu nilainya akan berpengaruh terhadap Y. Gitu.
Jadi X itu punya pengaruh terhadap Y atau kemudian ya mempengaruhi atau apa berkorelasi terhadap Y. Itu apa? Kenapa kita melakukan uji hipotesis itu terutama dan hipotesisnya biasanya tadi apakah beta sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 itu pada intinya kita berusaha mengecek apakah X itu memang benar punya pengaruh atau tidak dengan dia. Mungkin angkanya tidak 0, angka betanya tidak 0. Tapi kembali lagi, secara statistik, walaupun betanya tidak sama dengan 0, tapi dia bisa jadi ketika kita uji hipotesisnya itu ternyata tidak bisa menolak hipotesis 0. Ya. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa beta sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Itu ketika kemudian nilai betanya, gitu, nilai beta yang kita dapatkan dari OLS itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan standar errornya. Jadi biasanya kita akan mendapat nilai T, nilai statistik T itu dari membagi dari nilai beta terhadap nilai standar errornya. Nah, seperti apa? Jadi sebenarnya ada itu rumus apa mendapatkan beta maupun standar error. Itu tidak ada di slide ini, tapi ada di slide yang memang sebenarnya untuk pertemuan kedua. Tapi saya tidak akan menyelesaikan slide yang pertemuan kedua itu pada hari ini karena ya akan butuh waktu cukup lama gitu ya. Ini yang kalau yang file tadi itu ada di aula itu di situs e-learning itu saya taruh filenya di pertemuan pertama, yang ini di pertemuan kedua. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, fungsi dari regresi, analisis regresi itu ya seperti hubungan matematika yang Y sampai dengan Fx gitu. Kita kan tahu F itu fungsi ya. Jadi Y adalah fungsi dari X. Fungsi itu kan sifatnya memetakan ya atau menghubungkan lah antara input fungsinya X ke output fungsinya Y. Jadi sekedar kemudian fungsi itu kemudian kayak memberikan hubungan bagaimana X itu berhubungan dengan Y. Bagaimana nilai X itu kemudian kalau kita punya X tertentu, dia akan menghasilkan Y berapa. Walaupun kalau kembali lagi tadi ya, itu lebih tepatnya sebenarnya bukan berapa nilainya secara deterministik gitu. Jadi tidak pasti hubungannya. Kalau statistik itu hubungannya tidak pasti. Tapi bedanya matematik dengan statistik itu. Kalau matematik itu angkanya pasti gitu. Apa yang disebut dengan hubungan deterministik. Tapi kalau statistik itu hubungannya stokastik. Hubungan stokastik itu apa? Hubungannya tidak pasti. Jadi X terhadap Y itu yang kita dapatkan di statistik itu kita hanya mendapatkan prediksi. Kalau prediksi kan tidak pasti ya. Jadi kita bisa mendapatkan prediksi Y berdasarkan nilai X. Nah, itu yang kita dapatkan di regresi. Seperti tadi kalau yang tinggi anak itu diprediksi dari tinggi ayah. Gitu. Jadi belum tentu kalau ayah tinggi terus anaknya tinggi, tapi prediksinya kita akan memprediksi bahwa kecenderungannya anak juga akan tinggi ketika ayahnya tinggi. Gitu. Atau di sini contoh lainnya ketika berapa belanja makanan itu ya misal itu adalah Y, maka kemudian dipengaruhi oleh berapa pendapatan dari konsumen.
Nah, ini kita bisa memprediksi, bisa memprediksi berapa belanja makanan dari ketika kita mengetahui berapa pendapatannya. Nah, ini mungkin kalau apa jadi jangan takut dulu ini ya. Jadi ini sebenarnya sekedar menggambarkan bahwa Y itu kurva itu adalah kurva distribusi kan. Ya, distribusi apa? Distribusi dari nilai Y gitu. Jadi ketika kita mendapatkan prediksi Y berdasarkan nilai X, itu yang kita prediksinya itu adalah sebenarnya rata-rata dari distribusi prediksi. Ya. Jadi sebenarnya kemungkinan Y-nya itu berapa itu tidak pasti di titik di tengah ini. Dia bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, tapi namanya prediksi itu dia adalah titik tengahnya, rata-ratanya. Nah, kalau kemarin di statistik kita sebut nilai sentral. Ya. Jadi nilai sentralnya itu adalah ya prediksi titiknya atau disebutnya point estimate, estimasi titik. Gitu. Tapi nilai sebenarnya ya belum tentu pada titik itu, tapi bisa di sekitarnya cuma punya distribusi. Gitu. Nah, distribusinya seperti apa? Ya bisa jadi biasa kita biasanya pakai yang distribusi normal. Nanti ada alasannya sendiri kenapa pakai distribusi normal. Distribusi normal itu apa? Mungkin lupa ya yang bentuknya seperti ini yang disebut dengan distribusi normal. Distribusi ada macam-macam. Kalau ingat statistik nanti ada distribusi uniform. Kalau distribusi uniform berarti nanti cuma rata garis lurus gitu. Nanti ada distribusi lain, distribusi chi-square apa. Kalau yang distribusi normal tuh yang seperti ini, yang gambarnya, yang bentuknya seperti lonceng. Gitu. Nah, ketika X berubah, maka prediksinya juga berubah, tapi kemudian distribusinya kembali lagi, itu tergantung dari tergantung dari nilai X-nya. Gitu. Kalau X-nya berubah, ya kemudian estimasi atau prediksi tengahnya itu bergeser, demikian pula distribusi prediksinya. Jadi kalau X 800, ya bisa jadi berada di sini, bisa jadi berada di sebelah sini, tapi di sebelah kanan. Tapi kemungkinan Y itu ada kemungkinan Y itu lebih tinggi daripada X. Jadi kalau bukan Y lebih tinggi dari X, tapi Y yang ketika X-nya 800 itu lebih tinggi daripada Y ketika X 480 itu. Jadi bahkan kalau distribusi yang X 480 itu seperti ini yang di kanan, berarti ada nilai yang sangat kecil kemungkinannya, jadi nilai Y yang sangat kecil kemungkinannya untuk dicapai ketika X-nya 480. Jadi kalau X tadi kan, ini kasusnya tadi kan pendapatan mingguan ya. Jadi kalau pendapatan mingguan katakanlah ini dalam 480.000, maka akan kemungkinannya sangat kecil untuk konsumsinya berada di sebelah sini. Kalau kemudian jadi kalau di sini itu hanya mungkin dicapai ketika X-nya 800. Nah, berbeda yang di sini, di area sini itu yang X 800 juga ada kemungkinannya cukup besar mendapat Y segitu, yang X juga bisa segitu. Sebaliknya yang dinilai yang sangat kecil, Y sangat kecil ini kemungkinannya sangat kecil untuk didapat oleh konsumen yang pendapatan mingguannya 800.000. Nah, jadi yang nilainya di sini yang di pojok kiri kayak gini lebih besar kemungkinannya dicapai oleh mereka yang pendapatan bulanannya cuma 480.000. Ini saya cuma sekedar berusaha menjelaskan secara intuitif gitu ya.
arti dari grafik ini biar enggak tidak ini ya, biar enggak cuma kelihatan kayak gambar doang tapi bisa diartikan ya. Nah, yang disebut dengan prediksi Y itu biasanya dinotasikan tuh Y. Itu expected ya. Expected kan yang diharapkan atau harapan. Nah, agak susah sih menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi ya ini semacam prediksi juga artinya. Jadi prediksi Y itu kita hitung kita dapatkan dengan ya menghitung itu kita punya nilai X berapa, tadi kayak 480, dimasukkan beta 2-nya berapa, dikalikan, ditambah dengan konstantanya. Kalau di slide ini dia pakai notasi beta 1, beta 2 ya, konstantanya beta 1, koefisiennya beta 2. Kalau yang slide sebelumnya, konstantanya alfa, koefisiennya beta. Jadi masalah ganti-ganti notasi ini jangan sampai dibingungkan ya. Kita lihat posisinya saja kan hampir sama, yang satu kalau dipasangkan dengan variabel misal dengan X berarti dia namanya koefisien. Kalau nggak ada pasangannya variabelnya sendirian berarti dia konstan. Nah, random error atau error komponen atau error term itu selisih antara nilai aktual dari nilai prediksi atau EY itu. Jadi ya sama saja Y dikurangi beta 1 minus beta 2X. Karena kan tadi prediksi Y-nya di sini kita dapatkan dari beta 1 plus beta 2X. Nah, kemudian kita tadi yang population regression function itu sebenarnya terdiri dari dua, yakni yang komponen yang diprediksi tadi dengan komponen kesalahan, error komponen. Yakni kesalahan dari prediksi. Ya, tadi sebenarnya sudah, kalau yang tentang meminimalkan kuadrat residual tadi sudah ya dijelaskan. Asumsi-asumsi ini sebenarnya relatif penting ya, tapi ya akan penjelasannya cukup panjang sebenarnya untuk ini. Tapi nanti kita akan sambil jalan, kita akan terangkan artinya nanti di pertemuan-pertemuan lain. Ini nanti akan ada bab sendiri yang kemudian melihat apa dampak dari ketika varian dari error term itu tidak konstan. Jadi ini kalau simbolnya kayak gini itu bukan masalah sigmanya ya. Sigmanya ini sekedar simbol, mau pakai sigma atau apa, tapi yang umum digunakan kalau untuk varian itu sigma kuadrat memang. Kalau nggak ada kuadratnya itu standar deviasi. Nah, tapi kalau dia tidak ada subscript I-nya, pokoknya kalau tidak ada subscript kayak gini aja, berarti dia konstan. Kalau covariance ini juga nanti dibahas di bab autokorelasi. Kalau yang varian ini itu dibahas nanti di bab heteroskedasitas, nanti ada penjelasannya. Saya cuma sekedar menerangkan bahwa ini nanti akan dibahas di bab-bab tersendiri. Tapi sementara ini tidak perlu terlalu dipikirkan dulu apa maksudnya. Yang paling mudah dimengerti itu adalah ini, yang expected error sama dengan 0. Artinya apa? Ya prediksinya itu error term sama dengan 0. Maksudnya kenapa seperti ini? Kenapa expected error sama dengan 0? Itu artinya yang kita inginkan dari error term itu ya kecenderungannya adalah 0. Berarti kalau errornya 0 kan berarti tidak ada kesalahan. Maksudnya itu berarti walaupun mungkin ada error gitu ya tapi secara umum diprediksi itu 0. Kapan error itu prediksinya 0? Itu ketika dia itu berkisar di sekitar
nilai aktualnya itu berada di sekitar garis regresi. Jadi tidak ketika dijumlahkan itu kemudian saling meng-cancel yang positif dengan yang negatif. Seandainya kita garis-garisnya itu terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, itu pastinya nanti kan akan ada error yang positif itu lebih besar daripada yang negatif, atau error yang negatif lebih banyak daripada yang positif, sehingga akhirnya rata-rata bahkan jumlahnya pun mungkin akan besar gitu. Ya misalnya besar secara absolut baik negatif maupun positif. Tapi kalau kita gambar persamaan regresinya itu, garis regresinya itu kemudian berada relatif di tengah titik-titik itu, maka kecenderungannya jumlah errornya saja itu akan mendekati nol. Sehingga rata-ratanya pun akan mendekati nol juga. Nah, ini artinya itulah kalau yang expected error sama dengan nol. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau di regresinya di sampel yang kita dapatkan adalah error term-nya bukan lagi disebut error term, tapi disebut residua. Ini sebenarnya yang di slide ini agak kurang ini ya, akurat ya, karena di sini dia tidak memakai head. Sebenarnya mungkin bukan soal tidak akurat. Jadi kalau diperhatikan itu ya, simbolnya kan beda ya. Yang population kalau di sini pakai huruf Yunani ya, Greek letter beta gitu. Sementara yang sampel pakai huruf biasa gitu. Lah ini mungkin cara untuk ngakalin gitu loh. Sebenarnya kalau susah menggambar head gitu, maka digunakan ya ini, dibedakan dari yang regresi populasi dengan membedakan hurufnya, yang satu pakai huruf Yunani, yang sampel pakai huruf biasa gitu. Nah, ya ini agak nggak konsisten juga. Dan ketika mau menyebutkan kalau seperti variabel gitu kan emang selalu pakai huruf Latin ya, sebenarnya butuh head juga di sini. Dia jadi nggak konsisten itu kan. Soalnya mestinya kalau ada yang head ya pakai head semua saja, akan lebih memudahkan. Soalnya saya aja kirain memang kurang head-nya, ternyata dia membedakannya dengan membedakan huruf yang dipakai. Gimana cara meminimalkan jumlah kuadrat itu seperti ini. Jadi E ini kan, ini tadi error term didapatkan dari Y dikurangi konstanta dan koefisien kali X kan. Nah, ini di total, E-nya di total kan arti E kuadratnya ya. E kuadratnya di total itu kan artinya yang di dalam sini Y minus B1, B2, XT ini juga dikuadratkan dan ditotal, karena ini yang di dalam kurung ini kan sebenarnya ya E. Ini kan sebenarnya datang dari E. Nah, intinya adalah metode OLS itu meminimalkan total jumlah ini. Nah, cara meminimalkannya gimana gitu? Itu pakai kalkulus. Kalau di matematika pasti sudah mempelajari tentang turunan dan bagaimana mendapatkan melakukan minimisasi maupun maksimisasi. Jadi optimalisasi ya. Nah, itu ya jangan terlalu dipakarkan dulu gitu ya. Ini saya cuma menjelaskan secara intuitif kenapa itu, gimana cara mendapatkan OLS tadi dengan kalkulus tadi, dengan mencari turunannya gitu. Jadi turunan dari persamaan ini yang sebenarnya ini adalah jumlah dari error kuadrat diturunkan terhadap beta 1 dan beta 2. Kenapa diturunkan terhadap beta 1, beta 2? Karena kita ingin mendapatkan beta 1 dan beta 2 yang meminimumkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan ini yang total E kuadrat tadi, total error kuadrat. Itu biar minimal, maka turunannya ini, turunan terhadap beta 1 dan beta 2 harus sama dengan 0. Nah, ini nanti
diturunkan, dapat seperti ini, dapat yang ini juga, disama dengankan 0, lalu nanti ketemu rumus beta 1 dan beta 2. Nanti ketemunya ya agak panjang, tapi Anda nggak perlu khawatir, nggak harus menghafalkan ini. Cuma saya tadi menjelaskan bagaimana itu didapatkan. Ketemunya akhirnya rumusnya beta 2 seperti ini, beta 1 kayak gini. Nah, mungkin saya cuma menjelaskan secara intuitif saja ini yang beta 1 itu adalah rata-rata Y dikurangi beta 2 dikali rata-rata X. Jadi ini agak lebih mudah untuk dipahami ini apa. Jadi cuma ini ya beta 1 itu ada sebenarnya rata-rata Y yang tidak bisa dikatakan tidak selisih antara rata-rata Y dari rata-rata beta 2X ini sebenarnya adalah apa ya gitu apa yang tidak dijelaskan oleh X dengan koefisiennya gitu. Beta 2 ini agak panjang, tapi ini sebenarnya kalau mau di ini itu dia yang atas ini adalah covariance dari XY, sementara yang bawah itu adalah variance dari X gitu. Jadi ini covariance XY dibagi dengan varian dari X untuk mendapatkan beta 2 atau B2 ya kalau sampel. Itu aja. Nah, ini itu apa? Jadi ini untuk menjelaskan yang beta 1 ini, seandainya tidak ada X, itu beta 1 cuma Y saja. Cuma rata-rata Y saja. Tapi kalau ada X-nya, maka kemudian, jadi kalau kita run regresi OLS ya, tapi tidak memasukkan variabel X apapun, gitu, itu kita masih ketemu satu koefisien, yakni konstan ini. Dan konstan itu adalah rata-rata dari Y-nya. Itu kita bisa hitung sendiri itu rata-rata Y berapa, nanti dilihat itu sama dengan beta 1 atau B1 lah, karena kita dapatkan estimasi sampel. Tapi kalau ada X-nya, maka B1-nya itu adalah bukan sekedar rata-rata Y, tapi rata-rata Y dikurangi B2X, rata-rata X. Nah, jam berapa? Udah jam 10. Saya kira saya cukupkan dulu yang untuk materi teori ya. Habis ini kita materi praktek saja.